Oke. Kuliah kita kemarin itu membahas sin pangkat n atau cos pangkat n dengan n ganjil dan genap ya. Masing-masing caranya sendiri-sendiri, pangkat ganjil dan genap. Nah, berikutnya hari ini akan kita lanjutkan dengan membahas bentuk perkalian antara keduanya. Sin pangkat m dan cos pangkat n gitu ya. Nah, saya akan gini. Sebentar. Ini daripada membaca ini agak panjang. Sebenarnya perlakuannya sama kayak waktu sin pangkat m atau atau cos pangkat n. Yaitu gini, kita lihat ke soalnya langsung ya. Saya buka dari sini. Perlakuannya tuh gini. Kalau salah satu ganjil itu enak. Saya lebih senang yang ganjil, lebih pendek jalannya. Kalau salah satu ganjil, kalau keduanya ganjil gimana? Ya sama enaknya. Pokoknya asal ada yang ganjil, prinsipnya yang ganjil diambil satu, dicomot. Ini nih, ini pangkat 3. Pisahkan cos x dx 1. Kalau dua-duanya ganjil gimana? Terserah. Ambil salah satu aja. Gitu ya. Kalau ini sin pangkat 3, boleh nggak sinnya yang diambil ke sini? Boleh. Cosnya boleh. Pokoknya asal ada yang ganjil, ambil satu. Yang mana aja. Setelah itu, ini perhatikan cos x dx ini adalah turunan dari sin x. Ya. Nah, jadi cos x dx itu sama dengan d sin x. Nah, selanjutnya ini sisanya diubah semua ke dalam sin. Yang udah sin kayak yang ini, udah sin, ya udah biarin aja. Yang cos ini kita ubah dalam sin. Oke, ini menjadi, ini diubah dalam sin. Ini. Yang cos x dx-nya tadi turunan dari sin. Gitu ya. Nah, ini saya kalikan satu-satu. Nah, ini tak lain integralnya kalau sin ini kita bayangkan sebagai U, yang ini tak lain adalah U pangkat 4 min U pangkat 6 DU gitu ya. Sehingga integralnya adalah U pangkat 4 DU ya 1/5 U pangkat 5. U pangkat 6 integralnya jadi U pangkat 7. 1/7 tambah konstanta. Cuma di sini U-nya itu sin X, jadi munculnya gini. Ya, nih U-nya itu sin X. Bentar kok jadi serak saya. Oke. Beres, selesai, udah. Tolong kalau ada yang nggak paham, tanya ya. Yang nggak paham, tanya. Oke, kita bahas sekarang yang keduanya genap. Ini pangkatnya genap. Oke, kalau pangkatnya genap, dua-duanya kita lihat. Nah, kalau pangkat keduanya genap, jangan dicomot satu, nggak bisa. Nanti gagal. Harus direduksi pakai rumus yang kemarin. Saya ingatkan lagi. Sin kuadrat X itu sama dengan setengah min setengah cos 2X. Cos kuadrat X itu setengah tambah setengah cos 2X. Oke, kita terapkan. Tapi ini pangkat 4. Ya, pangkat 4 dibikin pangkat 2 dulu. Gitu ya. Pangkat 2 dipangkatkan 2. Sin kuadratnya menjadi setengah min setengah cos 2X. Cos kuadratnya menjadi setengah tambah setengah cos 2X. Ini masih dipangkatkan. Oke, kita pangkatkan ini.
Pangkatkan. Ini kalikan dengan ini. Kalau nggak bisa, karena nggak istimewa ya, kalikan satu per satu, kemudian dijumlahkan. Percaya aja setelah disederhanakan, ini kali ini hasilnya ini. Nah, masing-masing integral ini udah mudah. Satu, cos 2x integralnya mudah. Cos kuadrat x integralnya gimana? Dipecah lagi menjadi setengah min, cos plus ya, setengah cos 4x. Yang ini menjadi, nah ini tersendiri lagi yang cos pangkat 3. Gitu ya. Yang cos pangkat 3 tersendiri saya hitung. Cos pangkat 3x dx. Sorry, 2x itu. 2x dx. Perlakukan lagi integralnya sebagai pangkat ganjil. Dibuat jadi cos kuadrat 2x kali cos 2x dx. Begitu? Nah, kemudian kayak yang tadi, ini diubah jadi 1 min sin kuadrat 2x. Yang ini adalah turunan dari cos, itu turunan dari sin 2x. Tapi sin 2x kalau diturunkan, nanti dikali 2. Jadi ada faktor setengahnya. Kali setengah ya. Supaya kalau sin 2x diturunkan jadi cos 2x kali 2. Nah ini dikali setengah supaya jadi 1 koefisiennya. Nah ini kayak tadi. Tinggal integral d sin 2x. Setengahnya saya taruh di depan. Ini yang 1 kali d sin 2x ya. Sin 2x. Yang ini kayak u kuadrat du. Jadi pangkat 3. Sin pangkat 3 2x. Nah ini hasil ini menggantikan nanti integral yang ini. Yang cos kuadrat integralkan sendiri. Begitu untuk sin dan perkalian dengan cos. Jadi kalau genap nggak enak, ininya panjang. Kalau ada yang ganjil tinggal dicomot 1. Oke, begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, yang Itu agak yang keras. izin bertanya, itu untuk bagian yang tadi yang katanya yang sin kuadrat 2x sama d sin 2x yang u sama du itu maksudnya gimana ya Pak? Kurang paham gitu. Yang mana ini? Iya, iya, Ya. yang gitu Pak. Iya. Nah, selalu tuh, nah kemarin harusnya nanya ini, selalu itu diubah gini. Contoh lain ya, saya contoh lain ya, atau diulang. Tadi saya ulang, saya tulis ulang. Tadi apa sih? Cos pangkat 3. Ini kan pangkat ganjil. Pangkat ganjil diambil 1. Ini yang kemarin nih, ini mah. Ini yang kemarin ya. Kemarin hadir nggak, Nathan? Iya Pak, hadir Pak. Nah, prinsipnya setelah itu ini kita tulis turunan dari apa ini? Cos 2x itu. Jadi Cos 2x itu turunan dari sin 2x, benar? Ya. Maaf Pak, bukannya 2 sin 2x Pak. Nah, kalau sin 2x diturunkan, sebenarnya kan diturunkan jadi 2 cos 2x kan ya? Betul nggak? Iya Pak. Kalau ini Y, ya aksennya. Ada 2-nya nih. Padahal tadinya di sini hanya ada cos aja. Jadi harus dikali setengah. Supaya keseluruhan ini sama dengan keseluruhan ini. Supaya ini dan ini sama harus dikali setengah. Kalau nggak dikali setengah, kan Ya, itu jadi saya 2 nggak ya. dikali setengah, harus ada 2. Harus Ya. hasilnya 2 kalinya. Jadi ada setengah.
Kemudian kemarin prinsipnya yang ini diubah ke temennya. Cos kuadratnya 1 1 min sin kuadrat 2x. Kalau saya tulis agak rinci, kalikan 1 integralnya menjadi setengah 1 kali ini sin 2x dikurangi setengah kali integral sin kuadrat 2x d sin 2x. Itu tujuannya kenapa? Supaya ini bentuknya gini. Ini menjadi du, kalau yang ini u kuadrat du. Gitu. Ya. Bisa? Iya Pak, bisa. Harus banyak latihan, kalau nggak mahir nih gini-gininya. Iya Pak. Oke, lanjut lagi ya. Oke, jadi gimana kalau dua-duanya ganjil? Ya pakai aja salah satu metode yang ganjil ini. Bentar, ada yang ting-tong ya. Saya pause dulu sebentar. Ada tamu, saya di rumah lagi pada pergi. Rekam lagi lanjutannya. Nah, selanjutnya, jadi saya akan bahas bentuk ini. Tangen pangkat N dan kotangen pangkat N. Nah, kalau tangen dan kotangen itu tidak dibedakan antara ganjil dan genap pangkatnya. N-nya mau ganjil, mau genap, prinsipnya dicomot 2. Ya. Kita lihat di soal aja ya. Lebih gampang. Oh ya, satu hal dulu. Kalau pangkatnya 1 udah harus tahu. Ini kalau integral tangen x dx, ini ada yang apal nggak hasilnya apa? Min ln cos U, Pak. Di dulu. Sin per cos min ya. Ln cos x ditambah c. Nah, pintar. Ada di paling depan ya dulu ya, waktu substitusi. Dan ada juga integral kotangen x dx. Pakai substitusi apa hasilnya? Itu nggak dibahas lagi. Sekarang kita bahas kalau pangkatnya lebih dari 1. Mantap nih. Yang jawab masih ingat. Oke, kita lihat ini. Tangen pangkat 4. Saya akan tulis aja ya. Ditulis daripada dibuka langsung. Kayaknya lebih jelas ditulis. Nah, prinsipnya kalau tangen pangkat N tidak melihat ganjil genap. Tapi prinsipnya dicomot 2. Kalau dicomot 2, dia tinggal 2 ya. Ini dicomot maksudnya disatukan dengan dx. Maksud dicomot. Ya, gitu. Aduh, bentar. Ada yang ting-tong lagi ya. Pause lagi. Kenapa banyak yang rekam lagi? Oke, prinsipnya gitu. Nah, kalau lupa diapakan? Ini lihat ke sini. Prinsipnya. Ditulis ininya tangan kuadratnya yang dicomot menjadi ini. Prinsipnya ya. Ini diubah menjadi tangen kuadrat X, yang ini yang dicomot menjadi sekan kuadrat X min 1. Pakai hubungan ini ya, harus ingat ini 1 ditambah tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Jadi tangen kuadrat adalah sekan kuadrat min 1. Nah, kemudian saya tulis kalikan 1 per 1. Tangen kuadrat X sekan kuadrat X dx dikurangi 1 kali, bentar, ada semut, kali tangen kuadrat X dx. Kemudian, ini dilihat yang ini dulu. Ini turunan dari mana sekan kuadrat? Sekan kuadrat itu turunan dari apa? Tan kuadrat, tan Pak, tan. Tangen ya. Nah, jadi ini yang suku pertama saya tulis sebagai tangen kuadrat X D dari tangen X, turunan dari tangen X.
Kenapa ditulis gitu? Kan ini menjadi bentuknya U kuadrat DU gitu. U-nya tangen X. Jadi gampang integralnya. Yang ini gimana yang suku satunya lagi? Nah, pakai lagi prinsip awal. Dicomot 2. Comot 2 kayak tadi ini comot 2 ke sini. Comot 2, oh dia emang cuma 2. Ya udah kecomot. Langkah selanjutnya tadi setelah dicomot, yang dicomot 2 ini diubah jadi ini. Ya, ikuti di sini. Tangen kuadrat ininya, dx enggak ikut. Diubah jadi sekan kuadrat X min 1 lagi. Sama dengan yang ini udah selesai, yaitu 1/3 tangen pangkat 3 X dikurangi integral sekan kuadrat X dx min jadi plus 1 kali dx ya dx aja. 1/3 tangen pangkat 3x sekan kuadrat turunan dari tangen ya. Langsung 1 dx ya x aja tambah konstanta terakhir. Nah, coba diamati. Kalau nggak paham, tanya. Jangan diam aja, tanya. Gitu ya. Pak, permisi izin Pak. bertanya, Pak. Iya? Itu yang baris ketiga, integral tan kuadrat X sama sekan kuadrat X dx, itu kalau diintegrain langsung nggak boleh ya, Pak? Maksudnya harus dijadiin D dalam kurun tan X gitu, Pak? Kalau mau langsung gimana ini? Oh, berarti memang harus dibikin Nah, D misalkan dalam saya kurun nggak tan X. tahu. Saya nggak tahu ini. Terus gimana nih integralin itu? Kan nggak kelihatan. Jadi memang harus dibikin tangen kuadratnya tetap. Sekannya itu turunan dari tangen. Gitu ya. Boleh juga ditulis substitusi U sama dengan tangen X gitu. Di sini ini boleh juga pakai gini nih ya. Saya gambarkan di pinggir. Substitusi U sama dengan tangen X. DU sama dengan sekan kuadrat X dx. Sehingga itu menjadi integral tangennya jadi U kuadrat. Sekan kuadrat X dx du. Begitu ya. Hasilnya 1/3 U pangkat 3. Sama dengan 1/3 tangen pangkat 3X. Cuma di sini saya nggak nulis substitusinya. Langsung aja ngelihat ini turunan dari apa ya gitu. Lebih pendek gitu ya. Nulisnya. Oke, begitu. Mau pangkatnya 5, mau pangkatnya 3, mau pangkatnya 6, polanya gini ya, dicomot 2 ini nih. Comot 2, yang dicomot ini diubah jadi ini. Tentunya kalau integralnya kotangen, ya ini jadi kosekan kuadrat. Sorry, kalau kotangen ini jadi kotangen kuadrat, kesininya jadi kosekan kuadrat min 1. Pak, mau nanya, Pak. Tuh. Ya? Ini berarti kalau misalnya dia pangkatnya makin tinggi, yang bakal terus-terusan ngeintegralin gitu ya, Pak? Jadi misalnya kan Betul. Berulang-ulang ininya. Kalau Oh, pangkat 6 nanti di sini pangkat 4 dan pangkat 2, nanti yang pangkat 4 berulang lagi. Kayak ini kan 2 kali jadinya nih. Oke, Pak. Kasih, Pak. Ini dicomot lagi 2, oh udah kecomot gitu. Yang dicomot jadikan lagi sekan kuadrat min 1. Ya, makin tinggi polanya gini, berulang-ulang. Betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ntar ini ada yang kebuka apa ya? Oh, yang tadi. Tutup aja. Saya buka lagi. Satu lagi saya jalanin ya. Supaya mahir ya. Ini. Kotangen pangkat 3. Sini aja di bawahnya. Oke. Nah, ini tadi
nggak peduli ganjil genap, dicomot 2. Kotangan, dicomot 2 tinggal 1 ya. Kotangan X kuadrat DX. Nah, kemudian ini tadi yang dicomot diubah jadi temannya. Pakai hubungan ini. 1 ditambah kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Jadi ini biarkan dulu kotangan X. Ini menjadi kosekan kuadrat X min 1 dx. Kalikan satu-satu. Kotangan X kosekan kuadrat X dx minus 1 kali kotangan X dx. Nah, kayak tadi lagi ini. Kosekan kuadrat turunan dari apa? Kosekan kuadrat adalah turunan dari kotangan, betul? Tapi minus tandanya. Turunan kotangan itu minus kosekan kuadrat. Jadi ada tanda minus. Ini ya. Turunan ini itu minus dari ini. Padahal ini nggak ada minus ya. Nanti tambahin minus. Supaya cocok dengan yang semula. Kotangan udah ada kemarin. Kotangan cos X per sin X. Pakai substitusi biasa. Dilihat lagi di depan. Saya akan tulis langsung hasilnya. Nah yang ini U. Ini DU. Jadi setengah U kuadrat. Kotangan kuadrat X setengah U kuadrat. Dikurangi ini adalah ln apa? Sin X ya. X, Pak. Tambah C. Dilihat lagi ini di depan. Yang kedua. Ini kan disubstitusi U sama sin X. DU-nya cos X dx ya. Ln sin X. Begitu. Ya, polanya dicomot 2. Lanjut lagi banyak. Aduh, sangat banyak. Perbagian mah gampang. Di ujian kan nanti harus milih. Nah, sekarang perkalian tangan dengan sekan. Nah, ini ada 3 bentuk. Yaitu kalau pangkat sekannya genap. Nanti ininya nanti ya. Atau pangkat tangannya ganjil. Itu bisa dikerjakan sekarang. Tapi kalau pangkat tangannya genap dan pangkat sekannya ganjil, jadi nggak masuk di sini. Tangannya genap, nggak ada kan di sini yang tangannya genap, dan sekannya ganjil, nggak bisa pakai atas, nggak bisa pakai bawah. Itu nanti di belakang. Jadi sekarang gini dulu, yang pangkat sekannya genap. Saya mirip dengan yang tadi nih ya. Kita lihat. Saya jelaskan penjelasan ininya lewat lisan ya. Sambil mengerjakan soal. Nanti kalau lupa kalian membaca ini lagi jadi paham. Oke. Nah, ini dihapus aja. Saya paste di sini. Nah, pangkat sekannya genap. Pakai metode yang ini. Tapi nggak apal ininya, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau pangkatnya genap, kita pisahkan 2. Comot 2. Tangannya biarin dulu aja. Ini dicomot 2. Kalau ini genap ya, ini harus genap nih. Kalau ganjil nggak bisa, nggak jalan nanti. Pangkat sekannya genap. Ini kayak tadi. Ini kan turunan dari tangan. Turunan dari tangan sekan kuadrat. Maka yang depannya ini semua diubah dalam tangan. Yang udah tangan ya biarin aja. Yang udah tangan ya biarin aja. Tangan 3/2x. Yang sekan ini ubah ke tangan. Menjadi tangan kuadrat ditambah 1 kan jadi sekan kuadrat. Yang sekan kuadrat x dx menjadi d tangan x.
Gitu. Susun saya satu persatu integralnya. Tangen pangkat 3/2 kali tangen pangkat 2 menjadi tangen pangkat 3/2, 1/2 tambah 2, 3/2, 3/2, atau saya tulis 7/2 aja. Kali D tangen X ditambah ini kali 1 jadi tangen 3/2X D tangen X. Nah, ini kan udah berbentuk U pangkat 7/2 DU gitu ya. Yang ini udah berbentuk U pangkat 3/2 DU. Ya, integralnya langsung. U pangkat 7/2 DU naik 1 pangkatnya. Jadi tangen pangkat 9/2. 7/2 tambah 1. Kali 1 per pangkat ini. 9/2. Ditambah ini U pangkat 3/2 menjadi U-nya tuh tangen X. Naik 1 jadi 5/2. Ininya 1 per 5/2. Ditambah C. Ini saya susun menjadi 2/9 tangen pangkat 9/2X ditambah 2/5 tangen X pangkat 5/2 tambah C. Begitu. Ya. Prinsip dasarnya ini, sekannya diambil 2 kalau pangkat sekannya genap. Begitu. Ada pertanyaan ini? Permisi Pak, maaf. Apa, Izin Nathan? bertanya. Yang Nanya, Nathan? di baris ya Pak, izin bertanya yang di baris kedua Pak, Ya. yang tan pangkat 3/2X kali tan Mm. kuadrat X dikaliin gitu kan Pak ya, kalau pangkatnya tuh jadi 7/2 Iya, bukan ya. Ini dikaliin aja kayak ngaliin Cuman harus U jadi pangkat 3 aja 3/2. Pak ya. Hah? Yang kenapa jadi 7/2 ya Pak? Ini U pangkat 3/2 kali U pangkat 2 apa? U pangkat Jadi 3/2 kalau dikalikan ditambahkan gitu. oh iya benar Betul? Pak ya. Iya iya Pak. Saya tulisnya ini 4/2 gitu supaya Ya, Pak. disatukan Tadi penyebutnya. saya keliru Pak, saya keingetnya yang kalau pangkat dipangkatin lah dia. Maaf Pak. Oke, gitu. Lanjut ya. Sekarang kalau pangkat tangannya ganjil, itu juga bisa agak mudah. Kita lihat contohnya. Oke, ini jadi saya nggak jelaskan lagi ya. Ini prinsipnya dicomot 2, kemudian sekan kuadratnya nanti turunan dari tangan gitu. Oke, yang pangkat tangannya ganjil. Kita lihat. Banyak. Ini kalau per satu-satu gini saya ngajar terasanya gampang. Nanti kalau udah banyak kan harus itu apa? Milih gitu kalau pas soalnya keluar. Metodenya apalnya gimana? Karena latihan. Kalau latihan polanya dapat gitu sendiri feelingnya. Oke, kalau pangkatnya ganjil si tangan, caranya dicomot tangannya 1, sekannya 1. Kenapa? Nanti bentar lagi kelihatan. Dicomot 1, ini tinggal tangan kuadrat X. Ini diambil 1 juga. Diambil 1 jadi min 3/2. Ini saya, ini. Tangan X, sekan X, dx. Jadi ini maunya dicomot. Ini. Diambil. Kalau pangkat tangannya ganjil. Kalau pangkat tangannya genap nggak bisa metode ini. Nah, kenapa diambil? Karena ini semua tak lain turunan dari apa? Tangan sekan itu turunan dari sekan kan? Nah, gitu ya. Turunan dari sekan. Nyamuk bentar. Nah,
Setelah itu, sisanya ini karena ini yang ini turunan dari sekant, jadi D sekant, ini diubah semua jadi sekant. Yang udah sekant ya biarin aja. Yang tangan kita ubah menjadi sekant. Sekant kuadrat X min 1. Yang tangan ini tetap sekant X pangkat min 3/2. Ini tadi D dari sekant X. Begitu. Kalikan 1/1, integralnya ada 2 biji. Pangkat 2 kali pangkat min 1/2 tinggal pangkat setengah ya. Setengah X. Min 1 mah ya. Oh sorry. Saya integralnya mau tulis 1/1 aja. D sekant X dikurangi 1 kali itu berarti sekant min 3/2 X. D sekant X. Gitu. Nah, ini udah kelihatan seperti U pangkat setengah DU. Yang ini U pangkat min 3/2 DU. Hasilnya langsunglah U pangkat setengah naik 1. Jadi U pangkat 1/2. 3/2. Kali 1/3/2. Dikurangi min 3/2 naik 1. Jadi min setengah. Min setengah, ininya 1/pangkatnya, min setengah. Tambah C. Gitu ya. Oke, disederhanakan saja ini menjadi 2/3 sekant 3/2 X min jadi plus, setengah ke atas jadi 2, sekant min setengah X tambah C, gitu. Silahkan dilihat kalau ada pertanyaan. Jadi ingat-ingat tadi, kalau sekannya genap, diambil 2. Kemudian dilihat ini turunan dari apa? Turunan dari tangan. Oh, sisanya diubah ke dalam tangan semua. Kalau pangkat tangannya ganjil, diambil satu-satu. Sekant dan tangan. Ini dilihat turunan dari sekant. Maka yang depannya diubah dalam sekant semua. Nah, bagaimana kalau integral tangan pangkat 3x, sekannya juga genap 4x dx. Ini boleh pakai cara atas, karena pangkat sekannya genap. Boleh pakai cara yang bawah. Dua-duanya jalan. Ya, saya nggak akan hitung panjang. Yang masalah kalau tangan pangkat 4x, sekan pangkat 3x. Sekannya ganjil. Kalau ganjil, sekannya nggak bisa pakai ini. Tangannya genap. Nggak bisa pakai ini. Tangannya genap. Nah, ini nanti di belakang ya. Ini bentuk yang khusus. Pakai integral parsial nanti. Kalau yang ini bisa pakai yang dua-duanya di atasnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya bentuk ini. Perkalian ini. Aduh, banyak sekali. Ini saya nggak hafal loh. Ya, tapi kalian mah harus nggak mau ujian. Rumus bawah ini rumus identitas yang seharusnya di SMA udah gitu ya. Cuma kalian 2,5 tahun online SMA nggak tahu nih. Kalau enggak ya ini. Kalau mau membuktikan rumus ini saya nggak akan buktikan lagi, rumusnya terima aja. Cuma kalau mau dibuktikan tinggal dihitung aja. Sin ini udah ada rumusnya. Yaitu sin M cos sin MX cos NX ditambah cos MX sin MX gitu ya. Yang ini juga kemudian diurai, dijumlahkan nanti jadi ini. Demikian juga yang duanya. Oke, perkalian sin MX dengan cos NX. Coba kita lihat. Contoh-contohnya aja langsung. Ininya harus hafal nih.
Saya nggak hafal kalau nggak lihat ini. Kecuali yang atas rasanya hafal. Coba kita lihat. Ini saya buka langsung aja ya. Harus nulis panjang. Sin cos. Lihat rumusnya. Sin cos berarti yang ini. Setengah sin dijumlah ditambah sin dikurang. Nih, setengah sin dijumlah, ini 2 tambah 3-nya. Satu lagi dikurang. Setengahnya di depan. Integralnya kok ngilang? Integral, gitu ya. Nah, itu udah masing-masing mudah. Ini menjadi, ini kan ya, tadi ini ada integralnya. Udah gampang, ini kan sin 5x dx. Ini asalnya dari turunannya sin 5x, pasti asalnya cos 5x. Cuma cos 5x kalau diturunkan, berarti minus 5 kali sin 5x. Jadi harus dikali 1 per min 5, gitu ya. Gitu. Nah, ini. Langsung. Demikian juga sin x gampang. Begitu. Lanjut lagi ya. Oke. Yang ini. Coba. Ada batasnya. Kita lihat. Sin. Lupa saya rumusnya. Sin itu min setengah. Cosnya dijumlah ini. Dan dikurang. Cosnya dikurang ya. Jadi ini min setengah. Cosnya dijumlah. Ini cosnya dikurang. Ininya tandanya kurang. Cocok ya. Integralnya kemana lagi hilang? Itu. Nah, integral ini, integral cos m ditambah n x dx itu adalah cos berarti pasti dari sin m ditambah n x. Cuma ini kalau diturunkan kembali nggak jadi ini. Ada faktor m per n. Jadi harus 1 per m tambah n. Itu ya ini. Demikian juga yang ini. Oke, kita masukkan batasnya. Nah, kita lihat kalau m dan n-nya bilangan bulat, m dan n-nya bilangan bulat, berarti ini bilangan bulat. M tambah n bilangan bulat. Nah, kita lihat ini. Untuk setiap bilangan bulat, ini sin, masukkan batasnya ya. Sin, ini sebut aja K gitu ya. Ini sebut L, K dan L-nya bulat. Ini kan menjadi sin Kpi, dimasukkan batasnya. Sin Kpi berapa? 0 ya. Sin itu kelipatan pi. Sin pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi kan 0. Sin min pi, sin min 2pi semua 0. Sin Kpi itu 0. Jadi kalau dimasukkan pi, ini 0 sinnya. Ini juga 0. Dimasukkan min pi, ini juga 0. Ini juga 0. Sehingga keseluruhannya ini hasilnya 0. Nah, apakah hasil di atas sudah benar? Kelihatannya benar. Coba, tapi kalau saya kerjakan sekarang M-nya 1, N-nya juga ini 1. Jadi sin X kali sin X. Menurut rumus di atas tadi hasilnya kan 0 kan? Berapapun M dan N-nya. Nah, padahal kalau kita lihat ini Y sama dengan sin kuadrat X, pasti grafiknya nilai fungsinya pasti positif ya. Paling 0 ya, di 0, 0. Nggak tahu gimana grafiknya. Pokoknya dari min pi sampai pi, ini apapun grafiknya, ini nggak tahu apapun, dia selalu positif.
sin kuadrat itu. Kalau positif berarti integralnya haruslah luas ini. Kok bisa 0? Kenapa? Kalau saya terapkan rumus di atas, ini kan hasilnya berapapun M dan N-nya selalu 0. Tapi kalau dilihat dari fungsinya, kalau M-nya 1, N-nya 1, integral ini menurut rumus atas 0. Padahal ini fungsi yang positif. Kalau diintegralkan sama dengan luas di atas sumbu X di bawah kurva ini. Dan ini fungsinya positif. Harusnya nggak 0 dong. Ada salah di mana? Ada yang tahu? Kira-kira ada kesalahan di mana ya? Kok kalau menurut rumus yang atas, tadi hasilnya berapapun M dan N selalu 0. Tapi kalau dilihat ini fungsi yang positif, diintegralkan masa jadi 0? Aneh. Coba dipikir dulu, kenapa? Nangkep nyamuk dulu. Terus kena loh. Coba, kenapa itu 0? Salahnya di mana? Apa ini salah? Nggak mungkin fungsi positif diintegralkan, nggak boleh 0. Malah menyatakan luas. Berarti salahnya ada di sini. Di mana letak salahnya? Mungkin masukin ke rumus yang sebelum atasnya, Pak. Hah? Masukin rumus ini? Benar, ini rumus mah. Oh, enggak maksudnya. Nah, saya kasih tahu aja. Integral ini kan tadi harusnya ada integralnya. Boleh menjadi ini kalau M dan N-nya nggak sama. Kalau M dan N sama, ini kan dibagi 0. Nggak boleh dong. Jadi, yang di atas ini berlaku untuk M tidak sama dengan N. Kalau M sama dengan N, ini nggak berlaku, nggak boleh. Ya, di situ letaknya. Jadi kalau M sama dengan N gimana? Yang nggak boleh pakai yang ini. Gitu ya. Kalau M sama N ini menjadi cos 0x, cos 0 itu 1. Diintegralkan bukan ini. Kalau M sama dengan N ini menjadi cos 0x. Cos 0x itu 1. Diintegralkan jadi X di sininya. Gitu. Oke ya. Nggak terlalu perlu lah ini. Tapi jadi hati-hati rumus itu. Tapi di ujian pernah keluar tuh kayak gituan, jadi ketipu. Oke? Nah, berikutnya saya membahas sebentar. Kita 1 halaman lagi hari ini, tapi lama. Tenang, nggak sebentar, lama ya. Dan supaya bahannya sama dengan kelas yang satu lagi, ini harus selesai nih. Sampai sini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah yang namanya substitusi yang merasionalkan. Apa yang dimaksud dengan merasionalkan? Itu gini, kita akan membahas integral-integral yang ada akarnya ini. Ada akarnya. Tuh, ada akarnya. Bedanya apa yang ini? Kalau yang atas, bentuk ini, di bawah akarnya itu fungsi pangkat 1. Nih, fungsi pangkat 1 ini semua. Meskipun berulang dipangkatkan 2 itu ya. Tapi dasarnya adalah X plus 1 linier. X min 4 linier. Akar X linier nih X nih. Pangkat 1. Yang di bawah pangkat 2. Gitu ya. Nah, itu perlakuannya beda. Yang bawah jauh lebih sukar dari yang atas. Oke, kita lihat dulu yang atas ini. Gitu ya. Nah, saya nggak akan bacakan yang birunya, tapi saya akan jelaskan dari soal. Nanti otomatis ininya meresap sendiri ke kalian. Kita lihat, saya akan tulis lagi supaya lebih jelas. Oke. Nah,
Substitusi yang merasionalkan maksudnya supaya akarnya hilang. Tapi jangan dihapus ya. Gimana supaya hilang? Artinya supaya keluar akar. Ya, dilakukan substitusi. Ini X-nya sama dengan U kuadrat. Gitu, dengan U yang non-negatif. Ya. Kenapa? Karena ini kan menjadi akar U kuadrat. Akar U kuadrat adalah mutlak U. Tapi kita udah pilih U-nya positif. Jadi sama dengan U sendiri. Gitu ya, substitusi ini supaya akarnya hilang. Jadi, cari hubungan dx dengan du. Dx, turunkan U kuadrat jadi 2U du. Kemudian akar X sama dengan akar U kuadrat sama dengan mutlak U sama dengan U. Karena dipilih U-nya udah positif. Sehingga ini menjadi sama dengan integral dx-nya 2U du. X-nya U kuadrat. Akar X-nya U. Saya bagi U semua. 2 per U min 1 du. Nah, ini jadi apa? Menjadi 2-nya 2 bisa ln. Boleh mau disubstitusi dulu. Gitu ya. Tapi hati-hati. Kalau ada integral 1 per kuda, ininya D kancil. Gitu, ininya beda nih. Nggak boleh jadi ln kuda gitu ya. Kalau saya boleh gitu, ini kan beda yang saya nih. U min 1 ini U. Sebenarnya kalau mau lebih rinci, saya hapus dulu ini. Sama dengan 2, 1 per U min 1, ini DU min 1, supaya sama. DU min 1 sama DU sama aja. Kenapa? Karena min 1 kalau diturunkan 0. Ya. Nah, ini baru boleh. 2 ln mutlak U min 1 tambah C. Secara umum mah kalau ininya beda, nggak boleh jadi ln. Ininya kuda, ininya kancil, nggak boleh ini. Ya. Tapi kalau U min 1 kebetulan DU dengan DU min 1 sama aja. Gitu. Oke. Paham ya? Jadi itu merasionalkan yang prinsip ini. Supaya keluar akar. Yang lain contohnya. Saya ambil. Ambil. Nah, ini saya ambil. Supaya keluar dari akar, substitusinya apa? Coba, ada yang usul? U sama dengan akar 3 dari X min 4. U sama dengan? Akar 3 dari X min 4. Tapi susah kalau nulis gitu. Maunya X min 4-nya gitu. Yang di dalam. X min 4. X min 4-nya sama dengan apa? Oh, U pangkat 3. Hah? U pangkat 3. Nah, cari dx-nya hubungannya. Dx sama dengan turunin 4 diturunin 0, tinggal 3U kuadrat du. Sehingga 3 akar X min 4 sama dengan 3 akar U pangkat 3 sama dengan U. Gitu ya. Oke, jadi ini sama dengan integral X-nya dari sini kita hasilkan nih X-nya. X-nya sama dengan U pangkat 3 tambah 4. U pangkat 3 tambah 4. Akarnya tadi menjadi U. Dx-nya menjadi 3U kuadrat du. Saya tulis satu-satu. U pangkat 3, U pangkat 1, U pangkat 2 menjadi U pangkat 6 ya. 3U pangkat 6 ditambah
4 kali 3, 12 U pangkat 3 itu ya. Kalau nggak salah ngitung. Ini menjadi U pangkat 6 diintegralkan jadi U pangkat 7. Dibagi 7 di sininya. U pangkat 3 menjadi U pangkat 4. Ininya dibagi 4. Tambah C. Nah, sisanya tinggal dikembalikan ke X. 3/7. U-nya tadi mana? U-nya apa? Dari sini, U-nya sama dengan 3 akar X min 4 gitu ya. 3 akar X min 4. Pangkat 7. Nulisnya gini boleh, pangkat 7. Atau nulis gini juga sama aja. Gitu ya. Ditambah 12/4. 3 akar X min 4 pangkat 4 tambah C. Begitu. Satu lagi. Satu lagi. Penting yang satu lagi. Contohnya. Ini. Oke. Nah, substitusinya apa? Nah, substitusinya tuh jangan melihat ini. Ngelihatnya seperti gitu aja. Jangan dilihat. Jadi, substitusinya X tambah 1 sama dengan U pangkat 5 gitu ya. Meskipun ini ada gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya peroleh hubungan dx-nya dengan du 5 U pangkat 4 du. Gitu. Kemudian saya mau merumuskan ini 5 akar X tambah 1 kuadrat sama dengan 5 akar X tambah 1 kuadrat berarti U pangkat X tambah 1-nya U pangkat 5, ini ada pangkat 2 jadi pangkat 10 ya. Sama dengan U kuadrat. Oke, jadi ini sama dengan X-nya dihitung dari sini U pangkat 5 min 1. Akar ini tadi U kuadrat. Dx-nya 5 U pangkat 4 du. Sama dengan integral apa? U pangkat 5, U pangkat 2, U pangkat 4. 6 tambah jadi pangkat 11 ya. 5 U pangkat 11 dikurangi 5 U pangkat 6. Sama dengan 5, ini menjadi U pangkat 12. Ini bagi 12. U pangkat 6 jadi U pangkat 7, ini jadi 5 per dibagi 7. Nah, kembalikan U-nya. Mana U-nya? Ini dari sini. U sama dengan 5 akar X plus 1, gitu kan? Ya. Kiri kanan dipangkatkan 1/5. Jadi ini kembalikan 5/12. U-nya itu adalah ini. 5 akar X tambah 1. Pangkat 12. Boleh juga di sini 12 ya. Boleh juga seluruhnya dikurung. U pangkat 7. X tambah 1 pangkat 7. Nah, begitu. Coba diamati. Ada pertanyaan tidak? Paham? Nah, kalau sudah paham, kita istirahat sebentar. Nah, berikutnya kita akan membahas bentuk akar 3 bentuk ini. Nah, 3 bentuk ini harus disubstitusi pakai fungsi trigonometri. Sebelum disubstitusi, harus memahami dulu
itu fungsi trigonometri supaya punya inverse. Itu udah di semester lalu, tapi saya review sebentar ya. Ini saya udah siapkan. Pertama, kalau saya punya fungsi sin X, ini yang gambarnya seperti ini, sin X, grafik hijau, supaya punya inverse, fungsi itu harus satu-satu. Nah, jadi supaya punya inverse, sin X ini dibatasi. Kalau ini nggak bisa ini. Kalau semuanya nanti satu Y di sini nih. Misalkan Y-nya di sini yang telunjuk. Kalau Y-nya di sini nanti fungsi inverse-nya mana? Balikannya. Bisa titik ini, bisa titik ini, bisa titik ini, gitu kan banyak. Nggak boleh harus satu-satu. Jadi untuk itu fungsi sin X harus dibatasi ini. X-nya di antara supaya monoton murni. Diambillah dari sini. Min 1 itu min pi per 2, ini X-nya sampai pi per 2. X-nya jadi min pi per 2 lebih kecil sama dengan min pi per 2 lebih kecil sama dengan X-nya lebih kecil sama dengan pi per 2. Enter. Kok nggak bisa? Kenapa ya? Koma. Sebentar dulu. Pi per 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan pi per 2. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Sebentar. Atau saya nulis ini harus fx. Fx. Kemudian X-nya dibatasi min pi per 2 lebih kecil sama dengan X-nya lebih kecil sama dengan pi per 2. Nah, bisa. Kalau ditulis fungsinya gitu. Nggak sama aja sama tadi ya. Jadi dibatasi ini. Kalau tangan, coba kita lihat. Ini saya tutup tangan. Tangan grafiknya gini. Supaya dia fungsinya satu-satu, 1Y, 1X. Kalau ini 1Y di sini misalnya di angka 3, X-nya kan ada banyak tuh. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi supaya satu-satu dibatasi hanya yang grafik ini aja. Jadi batasannya ini saya ganti dulu. Fungsinya nggak bisa gini nulisnya. Harus GX gitu ya. Kemudian dibatasi lah X-nya dari min pi per 2. Min pi per 2-nya nggak masuk karena dia nilai tangan tak hingga. Jadi lebih kecil aja. X lebih kecil pi per 2. Nah, hanya satu gitu aja. Secant. Secant supaya punya inverse, nggak bisa. Ini juga nggak satu-satu. Maka diambil secant supaya satu-satu tuh. Yang ini dipotong nih dari sini aja. Dan yang ini. Karena kalau ke sini, melewati ini nggak satu-satu. Jadi hanya sepotong. Yaitu 0 sampai ini berapa ya? Sampai pi per 2. Dulu. Saya tulis aja dulu. Hx sama dengan secant X. Dibatasi sudutnya dari 0 X lebih kecil sama dengan disatuin gini bisa nggak ya? Belum tentu bisa. Nah, bisa untuk grafiknya ini. Grafiknya diambil ini secant. Sebenarnya nggak boleh di titik pi per 2 nggak boleh. Pi per 2 dia tak hingga ini. Dan ini min tak hingga. Dikurangi titik min pi per 2 gitu ya. Nah, buat apa? Coba kita lihat pembatasan ini. Kita lihat bentuk ini. Ada 3 bentuk. A-nya konstanta. Bentuknya bilangan dikurangi X kuadrat, bilangan ditambah X kuadrat, satu lagi X kuadrat kurangi bilangan. Saya akan perlihatkannya lewat contoh lagi ya.
ketimbang membaca ininya bingung. Coba. Bentuk satu dulu yang ada A kuadrat min X kuadrat. Kita lihat contohnya. Ini. Saya akan tulis supaya kalian lebih meresap. Coba. Ini. Nah, ini nggak bisa pakai cara yang tadi. Kalau yang tadi kan substitusinya, misalkan saya tulis gini, A kuadrat min X kuadrat sama dengan U kuadrat, kayak tadi supaya keluar akar. Nanti nggak bisa di sininya. Min 2X dx sama dengan 2U du. Nah, gimana ini? dx-nya menjadi apa itu? dx-nya memuat X sendiri nanti. Jadi kalau diteruskan ini menjadi, ini akar dari U kuadrat, memang bisa keluar akar, tapi dx-nya menjadi apa? dx-nya menjadi minus, 2-nya kecoret, U du dibagi X. Campur aduk U dan X-nya. Nggak bisa ini. Ini nggak bisa dihitung kalau gini. Gitu ya. Oke, cara yang tadi nggak bisa. Cara tadi kalau pangkatnya 1. Gitu. Jadi kita mundur, nggak pakai cara ini. Substitusinya. Harus substitusinya ini. Substitusi X sama dengan, supaya ini nanti bisa disatukan, yaitu dipilih A sin X. Kenapa? Karena kalau sorry. Kok X lagi? T. Ya. Kenapa? Karena akibatnya ini. A kuadrat min X kuadrat menjadi akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T. Sama dengan akar, ini asumsinya A-nya selalu positif ya. Di soalnya nanti. 1 min sin kuadrat T. Sama dengan akar, udah direkam belum ini teh? Bentar, Pak intip dulu. Udah ya. A kali cos kuadrat T. Kuadrat, sorry. Sama dengan, ingat kuadrat itu menjadi mutlak. A cos T. Nah, kan keluar akar. Tetapi ingat, kalau melakukan substitusi gini, nanti di akhir harus dicari inverse-nya lagi. Jadi ini harus dibatasi T-nya. Kita lihat lagi yang GeoGebra tadi. Kalau sin, supaya punya inverse, itu harus di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi ada batasan ininya min pi per 2, T-nya sudutnya pi per 2 gitu ya. Oke. Oh ya, hari ini agak panjang nih, tanggung ini. Ada 3 bentuk mau saya selesaikan. Mungkin sampai jam 3.50 gitu. Besok nanti dikurangi. Sekarang lebih, besok dikurangi waktunya. Nah, jadi sama aja. Karena yang besok agak pendek. Oke. Nah, kemudian dari sini saya juga bisa ngitung dx-nya. dx A cos T dt. Sehingga integral ini berubah menjadi, akar ini tadi kan menjadi ini. Cos T kali dx-nya A cos T dt. Ini dx-nya. dx-nya jadi ini. Ada mutlak, masih susah. Nah, kita lihat. Kalau ini sudut T-nya di sini, ini artinya apa? Di kuadran 4 dan di kuadran 1 ya. Ini. Kalau digambarkan, sudutnya min pi per 2 itu di sini sampai pi per 2. Itu di kuadran 4 dan 1. Kalau di kuadran 4 dan 1, cos itu kan udah positif. Ini
udah positif. A-nya selalu positif di soalnya. Nah, kalau dua-duanya udah positif, maka mutlak kalau dibuka langsung aja. Gitu ya, dibuka mutlaknya. Karena udah positif, ya buka aja. Ini menjadi integral A cos kuadrat cos kuadrat T dt. Begitu? Nah, ini pakai cara yang di depan. Tadi pangkat genap jadi gimana? A kuadratnya keluarkan, pangkat genap direduksi jadi setengah, ditambah setengah cos 2T. Nah, dengan mudah ini diintegralkannya, A kuadrat setengah T ditambah setengah cos asalnya sin 2T. Tapi sin 2T kalau diturunkan ada faktor 2, jadi harus dikali setengah. Gitu. Coba dilihat dulu sebentar, paham nggak ini nih? Ini kuncinya gini, kalau bilangan kuadrat, bilangan dikurangi X kuadrat, substitusinya ini. Coba dihayati dulu, sambil saya lihat nyamuk di kolong. Aduh, gatel. Kena lagi loh. Nah, nyawa melayang. Pak, permisi mau Aduh. bertanya. Ya, sok, tanya. Tadi yang mutlak A cos T, mutlak A cos T itu saya masih bingung Pak, yang cos T-nya bisa jadi plus aja itu kenapa? Nah, gini. Coba yang lain dulu. Kalau saya punya X min 2, ya, mau dibuka mutlaknya gimana? Kita cari ini kapan dia negatif, kapan dia positif. Jadi kita periksa tanda dari X min 2-nya aja yang di dalam mutlak. Cara periksa tandanya cari yang nolnya. Nolnya di 2, di kiri 2 dia negatif. Di kanan 2 positif. Jadi X min 2 itu kalau dibuka, kalau dia nilainya udah positif, X min 2-nya, dia langsung dibuka. Kalau X min 2-nya negatif, harus diminkan. Saya yang kiri dulu. Jadi dia menjadi X min 2 kalau X-nya kecil dari 2. Kalau udah lebih besar 2, udah positif. X min 2-nya, mutlaknya langsung buka. Ini paham nggak dulu? Yang ini. Iya, paham Pak. Halo? Paham? Nah, kita lihat A cos T. Tandanya, ini sudutnya di sini. Di kuadran 4 dan 1. Kalau di kuadran 4 dan 1, ini selalu, ini kan, cos kan nilainya selalu positif di kuadran 4 dan 1. A-nya sih udah positif. Kalau ini udah positif, mutlak dibuka kayak tadi. Kalau udah positif yang di sini, langsung ini. Jadi ini sama dengan A cos T. Karena berada di sudut ini. Kalau sudutnya 0 sampai 2pi, ya enggak, pecah 2. Gitu ya, ada yang positif, ada yang negatif. Bisa? Masih bingung? Oh iya, paham Pak. Berarti memang karena ada batasnya itu kan ya Pak? Kenapa dibatasi? Karena nanti di bawahnya ada inverse. Fungsi trigonometri kalau ada inverse harus dibatasi. Supaya fungsinya menjadi fungsi satu-satu. Nah, dilihat lagi rekaman tahun lalu kalau lupa ya. Rekaman semester lalu. Ya, Oke. baik Pak. Terima kasih. Ini saya hapus dulu. Kenapa nggak bisa menghapus? Oh, salah. Penghapus mah ini. Gitu. Mau ditulis di sini juga boleh, jadi masuk di bawah udah nggak ada mutlaknya. Nah, apakah sampai sini selesai? Mau Tidak. bertanya Pak. Pak izin Ya. bertanya.
Kalau misalnya A-nya negatif gimana, Pak? Enggak, A-nya hanya yang positif. Karena ini bentuk kuadrat nanti. Oke, Pak. Di soalnya hanya diberikan A yang positif. Gitu Oke, ya. Pak. Isi, Pak. Kalau A yang negatif nanti buat setan aja gitu. Oke, itu. Nah, apakah selesai? Belum. Karena ini kan integralnya dalam X, kok hasilnya dalam T. Nggak mau, ini harus dikembalikan ke X. Jadi, T dan sin 2T-nya harus dikembalikan ke X. Bagaimana mengembalikan ke X-nya? Kita lihat dari substitusinya. Kita lihat dari substitusinya. Tadi saya punya substitusinya salin lagi di bawah X A sin T. X sama dengan A sin T. Dengan demikian, T sama dengan, atau selangkah dulu, sin T sama dengan X per A. Atau T-nya sama dengan apa? Sin inverse X per A. Nah, inverse ya. Sin min 1 atau arcusinus X per A. T-nya. Oke, yang T berarti udah dalam, udah bisa kita rumuskan. Yaitu ini. Dalam sin 2T gimana? Kita lihat. Sin 2T sama dengan, saya ubah jadi 2 sin T kali cos T. Sama dengan 2 sin T tadi apa? X per A. Cos T gimana? Ini masih ada T-nya. Nah, untuk mendapatkannya, kita gambarlah sebuah segitiga siku-siku. Kemudian kita lihat ini. Sin T X per A. T-nya sudut. Jadi gambar aja T-nya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. T-nya di mana aja. Mau yang ini boleh, yang ini boleh. Jangan yang siku-siku ya. T-nya. Kemudian rumuskan. Sin T X per A. Sin itu adalah sisi ini dibagi sisi miring kan? Harus X per A. Gitu. Dengan demikian sisi satunya lagi ini adalah A kuadrat min X kuadrat ya. Pakai Pitagoras. Jadi cos T berapa? Akar A Cos T kuadrat sama min dengan akar A kuadrat min X kuadrat dibagi A. Betul? ya. Coba. Nah, maka ini menjadi sama dengan 2X per A dikali akar A kuadrat min X kuadrat per A. Masukkan ke sini. Jadi integral semula, apa? Ini, saya tulis ulang. Akar A kuadrat min X kuadrat dx sama dengan A kuadrat setengah T-nya sin X per A ditambah 1/4, ini tadi 1/4, sin 2T menjadi ini. 2 kali X per A dikali akar A kuadrat min X kuadrat per A. Pak, Itu kalau nggak salah itu. A kuadratnya nggak dikali ke yang 1/4 itu, Pak? Kuadratnya, sebentar, saya salah itu. Nggak, A kuadratnya dikali ke yang kanan juga, dikali ke kanan juga bukan? Jadi nantinya A kuadrat kali setengah T ditambah. Oh, ini seluruhnya dikurung ya? Iya. Sorry, ini seluruhnya dikurung. Tambah C. Sama dengan setengah A kuadrat sin X per A. Ini ada A jadi habis ya. Ini 2/4 jadi setengah akar. Ada X di situ. A kuadrat min X kuadrat tambah C. Gitu. Oke. Ya. Jadi yang inti, saya ulangi sekali lagi, yang inti pertama kali dari bentuk ini harus ini substitusinya supaya dia jadi cos kuadrat gitu sehingga bisa keluar akar.
Kemudian yang inti lagi harus bisa ngebalikin ini. Gitu ya, T-nya. Caranya yang bentuk-bentuk lain mirip ini. Kita lihat contoh kedua. Nanti udah contoh kedua lebih meresap, contoh ketiga meresap sekali. Moga-moga. Oke, kita lihat sekarang yang tambah. Contoh yang tambah. Aduh, adzannya selalu keras sekali dekat rumah saya tuh. Yang tambah mana ya? Ini nih ya, yang tambah. Bentuk yang tambah. Oke, saya crop. Nah, ini. Nanti sholatnya habis kuliah ini aja. Kan masih lama ke maghrib. Nah, nggak akan kelewat lah. Soalnya kalau dihentikan, tanggung. Nanti hilang gitu apa intuitif yang udah terbentuk. Pak, permisi Nah, boleh tanya dulu, supaya Pak. ya boleh, silakan. Tadi itu kan yang di bulat biru itu kan ada setengah T, Pak. Nah, setengah T itu kan sin inverse X per A. Tapi kalau yang hasil akhirnya kok nggak ada Oh, sin inverse-nya, Pak? oh, salah. Ini -1. Ya. Ya. Nah, oke, Nah, betul. ya. Oke. Saya salah ininya. Oke, lanjut sekarang. Kalau ini sekarang nggak bisa sin lagi. Supaya bisa keluar akar, ini harus menjadi nantinya 1 ditambah tangen kuadrat. Kan itu jadi sekan kuadrat, bisa keluar akar. Oke, jadi substitusinya adalah substitusi apa? X sama dengan 3 tangen T. Nah, ingat kalau ada substitusi trigonometri, harus lihat di sini. Tangen supaya punya inverse, ditutup yang tangen, itu harus di sini. Min pi per 2 sampai pi per 2. Ujung-ujungnya nggak masuk di sini. Jadi harus, ini harus nih ya. Ini penting. Pi per 2-nya sama ujung-ujungnya nggak masuk karena nilai tangen nggak ada di sana. Nah, saya rumuskan dulu dx-nya. 3 sekan kuadrat T dt. Gitu ya. Kelas ini lebih aktif sekarang dari FTSL. Moga-moga lebih bagus di semester 2. Yang lain ikut aktif juga ya. Yang nggak ngertinya tanya. Nah, sekarang saya mau merumuskan ini. 9 ditambah X kuadrat. Itu adalah akar 9 ditambah, tadi X-nya ini, 3 kali 3, 9 tangen kuadrat T. Sama dengan akar 9, 1 ditambah tangen kuadrat T. Aduh, banyak nyamuk hari ini. Kenapa ya? Mulai musim panas. Akar 9, 1 tambah tangen kuadrat jadi sekan kuadrat T. Sama dengan mutlak 3 sekan T. Gitu? Nah, sekan itu seperkos. Kita lihat, kalau di sini, ini kan kuadran 4 dan kuadran 1 lagi. Kuadran 4 dan kuadran 1, sekan itu selalu positif juga kan? Kan sekan itu seperkos. Kos itu di sini selalu positif. Ya paling 0. Seperkosnya ya pasti positif. Jadi ini bisa dibuka. 3, karena udah positif. Selalu positif. Jadi, oret. Kok nggak mau dihapus? Ini menjadi mutlaknya bisa dihilangkan. Gitu ya. Karena selalu positif. Nah, sehingga integralnya menjadi, ini saya nggak mau nulis ulang, tulis saja K. Integral dx-nya menjadi 3 sekan kuadrat T
dt. Oh, ini dx-nya sekali ya, soalnya salah. Dibagi akar 9 tadi udah dirumuskan 3 sekan T. Sama dengan integral sekan T dt. Nah, ini yang di depan sekali substitusi aneh. Menjadi apa? Boleh, saya bilang boleh dipakai langsung. Yang dikalikan sekan tambah tangan. Hitungnya, substitusi, untuk bisa disubstitusi. Ini menjadi ln sekan T ditambah tangan T. Tambah C. Lihat lagi di depan ini ya, kenapa jadi itu. Begitu. Tinggal satu bentuk lagi. Satu bentuk lagi. Dipahami ya, jadi kalau ada bilangan dikurangi X kuadrat, substitusinya sin. Ini A-nya dicocokkan dengan bilangannya. Kalau tambah, tangan. Kalau X-nya di depan sekarang. Kita lihat. X-nya di depan. Yang mana? Yang ini ya. Ini mah pakai batas sengaja. Supaya memudahkan. Adanya batas itu nanti memudahkan. Kita lihat aja nanti. Saat dikerjakan. Oke. Nah, ini X kuadratnya di depan. Supaya bisa keluar, substitusinya ini jadikan sekan. Karena sekan kuadrat min 1 jadi tangan kuadrat. Bisa keluar. Jadi substitusinya sekan ini. Substitusi ininya A-nya 1 jadi langsung aja. X sama dengan sekan T. Itu ya. Kalau tangan nggak bisa, nanti tangan kuadrat min 1, oh nggak bisa. Sin kuadrat min 1, nggak bisa. Harus sekan kuadrat min 1, jadi tangan kuadrat. Nah, sekan supaya punya inverse, ini harus paham. Ini supaya punya inverse. Dari 0 sampai pi per 2, pi per 2-nya nggak masuk. Ini pi per 2 sampai pi. Jadi batasannya itu. Supaya punya inverse. Semester lalu sebenarnya ini. Jadi X-nya anggota, atau janganlah. Nulisnya ya boleh X anggota 0 boleh, tapi pi per 2 nggak boleh. Digabung pi per 2 sampai pi. Batasannya supaya punya inverse. Aduh, maaf, saya belum selesai tadi. Ini belum selesai, kan harus dikembalikan ke X ya. Sorry, hapus dulu ya. Ini hapus dulu, atau ke bawah kan. Ini hapus dulu. Memang sisanya itu udah bobotnya rendah, tapi kan harus diselesaikan. Ini kan masih dalam T. Nah, gimana menghitung sekan T sama tangan T-nya? Kita lihat ke substitusinya lagi. Ini substitusinya. X sama dengan 3 tangan T. Jadi, tangan T sama dengan tangan T sama X per 3. Ini nanti. Tangan T, X per 3. Sekan T-nya gimana? Sekan T-nya gambar lagi segitiga. Taruh T-nya di mana aja, mau di sini juga boleh T-nya. Atau di yang atas. Kita lihat tangan T, X per 3. Tangan tuh mana? Tangan tuh bawah dibagi sisi yang siku-siku satu lagi ya. Tangan itu harus X per 3. Jadi yang sisi miring adalah X kuadrat ditambah 9. Atau supaya cocok dengan soal, saya tulisnya 9 ditambah X kuadrat. Nah, dengan demikian, sekan T, sekan itu seperkos. Seperkos, kos itu ini dibagi miring. Sepernya berarti miring dibagi X. Jadi,
integral atau sika tadi sama dengan ln sekant itu ini akar 9 ditambah X kuadrat per X ditambah tangen T itu X per 3. Nah, gitu ya. Lupa tadi mengembalikan ke X. Nih, share gak kan? Iyalah, harga naik. Tahu mungkin cuma kamu dapat 500.000 Tidak, 500.000 kita yang bahas deh. Saya harus dapat. Saya harus dapat. Iya. Fernando, ini di mana ribut Fernando? Nah, ngobrol bukannya kuliah. Perhatikan di kuliah karena belajar sendiri itu lebih lama. Kalau udah pernah tahu di kuliah lebih cepat. Pak, maaf Pak, mau nanya. Ya, Tan itu bukannya depan sisi depan dibagi sisi samping ya, Pak? apa? Tan itu bukannya sisi depannya dibagi sisi sampingnya. Jadi Tangan? iya, itu kan Oh iya, tangan ini bagi ini terbalik ya? iya, Pak. Wah. Betul. Ah, salah lagi. Tangan itu adalah di depannya sin kan? Ini 3 gitu ya? Iya, Betul? Pak. Iya, Pak. Sisi miringnya sama. Jadi sekannya. Sekan itu seperkos. Berarti ini per 3 ya? Iya, Pak. Oh ya, salah ini. Per 3. Hati-hati kalau KBF online kayak ginian. Wah ya salah itu ya. Karena nanti ngelihatnya angka akhirnya doang. Tapi kalau esai salah di kayak ginian saya masih kasih nilai gede. Udah sampai sini itu mungkin udah 75% betul. Itu ininya 25% dan ya salah-salah gini dikurangilah itu paling 5 atau 10%. Oke. Lanjut yang ini. Jadi ini nggak bisa pakai sin, nggak bisa pakai tangan. Karena nanti akarnya nggak keluar. Harus pakai sekan. Substitusi U sama dengan apa? U lagi X yang disubstitusi kalau di sini. Supaya bisa keluar akar. Sama dengan sekan T. Supaya jadi sekan kuadrat min 1. Tadi T-nya harus supaya punya inverse, sekan itu harus di 0 sampai pi per 2 digabung pi per 2-nya soalnya nggak masuk. Sampai pi-nya masuk. Nah, dx-nya sekan turunannya sekan T tangen T. dt itu ya. Atau dx dt sama dengan sekan tangen. Kemudian akar X kuadrat min 1 sama dengan akar sekan kuadrat T min 1 sama dengan akar tangen kuadrat T. Nah, dengan itu kan jadinya bisa keluar tuh sama mutlak tangen T, gitu kan? Mutlak tangen T. Tapi ini nggak bisa hilang mutlaknya, nggak boleh ditulis gini. Kenapa? Karena ini kuadran 1, ini kuadran 2. Kuadran 1 tangan positif. Betul kayak gini. Tapi di kuadran 2 tangan negatif, nggak boleh. Gitu ya. Bolehnya gimana? Bolehnya gini. Hapus dulu. Kalau mau dihilangkan mutlaknya. Mana penghapusnya diambil? Kalau mau dihilangkan mutlaknya menjadi kita cabang 2. Di 0 sampai pi per 2 udah positif. Sama dengan tangan T sendiri. Kalau 0 T-nya kecil pi per 2. Dan minus tangan, karena di kuadran 2 dia negatif, sedangkan mutlak itu nggak boleh negatif. Ininya negatif, harus dikali min lagi supaya nilainya jadi positif. Pi per 2, T kecil dari sama dengan pi.
Ya, pecah 2 nanti mungkin integralnya. Coba kita lihat. Ada batasnya. Batas-batas harus disubstitusi. Batas-batas. Batas-batas kita substitusi. Ini X, berarti ini batas X. X-nya sama dengan min 2. Masukkan ke sini. Min 2 sama dengan sekan T. Atau min 2 sama dengan sekan itu seperkos ya. Atau sama aja cos T sama dengan min setengah. Berarti T-nya berapa tuh? Cos sama dengan setengah tuh 60 derajat. Kalau min setengah itu ada di kuadran 2. Jadi berapa? 60, 30, 120 derajat ya. Atau 2/3 pi. Kemudian X sama dengan min 1, batas atasnya. Sekan T. Min 1 sama dengan 1 per cos T. Jadi cos T sama dengan min 1. T-nya sama dengan pi ya. Cos sama dengan min 1. Oke. Sehingga ini saya sebut K itu ya supaya nggak nulis ulang itu. Si K ini sama dengan batasnya dalam T sekarang. 2/3 pi sampai pi. Akar ini tadi saya mau pakai yang ini masih mutlak aja daripada nulis 2 gini integralnya. Mutlak tangen T. X pangkat 3-nya apa? Ini dari sini. Dari yang sini. X pangkat 3 berarti sekan pangkat 3T. Kemudian dx-nya mana? Ini, sekan tangan tadi. Sekan T, tangan T, dt. Sama dengan, nah, kita lihat gini. Ini berarti sudutnya, batasnya, hanya di kuadran 2, kan? Betul? Hanya di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, tangan selalu negatif, kan? Ini, masuk yang sini. Jadi mutlaknya kalau dibuka, ini menjadi 2/3 pi, ini pi. Ini jadi minus tangen T. Karena berada daerah pengintegralannya di kuadran 2. Nilai tangen negatif. Mutlak itu nggak boleh negatif, jadi harus diminkan. Tangannya negatif, diminkan, jadi seluruh ini udah positif. Sekan pangkat 3T, sekan T, tangan T. Kebanyakan sekan tangan saya ubah dalam sin cos ya. 2/3 pi, pi, tangan itu min. Minnya biarkan aja. Tangannya jadi sin T per cos T. Ini sekan pangkat 3-nya ke atas jadi cos kuadrat, cos pangkat 3 ya. Kemudian ini sekan jadi seperkos. Tangan jadi sin T per cos T. Oke, kita sederhanakan menjadi 2/3 pi sampai pi ada minus sin per yang bisa dicoret cos 2 3 habis cosnya. Tinggal sin kuadrat. Gitu? Oke. Sama dengan min 2/3 pi sampai pi setengah min setengah cos 2T. Sama dengan integralnya min jadi setengah T. Min ini cos langsung aja saya ya. Cos jadi awalnya sin 1/4. Sin 2T. 2/3 pi sampai pi. Nggak usah dikembalikan ke X lagi ini. Karena udah integral tentu
dan batasnya udah disubstitusi dalam T. Langsung aja nilainya. Masukkan batas atasnya setengah pi min 1/4 sin 2 kali pi gitu. Kurung dulu ini. Dikurangi batas bawahnya. Setengah kali 2/3 pi dikurangi 1/4 sin 2 kali 2/3 pi. Ya, ini dihitung. Gitu ya. Hitung sendiri panjang. Begitu. Ada pertanyaan? Setelah ini saya akan bahas satu soal lagi, udah gitu kita udahan. Satu soal lagi hanya dibahas potong. Coba dilihat dulu, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dihayati dulu semenit ya. Di pause dulu ini rekamannya supaya jangan kosong gitu. Sebentar. Satu contoh lagi. Udah gitu kita udahan. Hanya dijalankan sepotong. Ini saya bahas yang D. Yang E mirip. Ini udah tadi ini. Ini setipe A dan B. Ini tipe yang tangan, ini yang second. Yang ini gimana itu? Nah, yang ini. Nah, ini ya. Oke. Ini kita lihat bentuknya nggak sama dengan ini. Nah, kalau nggak sama, di bawah akar ada bentuk kuadrat juga. Dibuat kuadrat sempurna dulu. Jadi ini kita ubah dulu menjadi... kenapa ya kecil tintanya sekarang? Oh, ininya. Zoom-nya, sebentar. Zoom-nya kegedean. Zoom-nya kurang gede. Ini yang perlu diperkecil, bentar. Ngatur ininya. Oke. Nah, ini bawahnya dikuadratkan sempurna dulu. 1/, akar supaya kuadrat sempurna berarti ini X tambah berapa? Tambah 1 ya. Kemudian ininya dicocokkan. Tambah, ini udah ada 1 jadi tambah 25 di sini. Atau saya bisa tulis integral 1/, akar X tambah 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, kita substitusi supaya keluar akar. Substitusi apa? Sin nggak bisa. Sin. Secant nggak bisa. Tangan ya. Karena tangan kuadrat tambah 1 nanti jadi secant kuadrat. Jadi substitusinya X tambah 1 sama dengan supaya ada muncul nanti 5 kuadrat juga. Jadi 5 tangan ya. Ingat nanti ini sudutnya min pi per 2. X-nya kecil pi per 2. Sehingga dx sama dengan 5 secant kuadrat T dt. Akarnya kita lihat. Akar dari X ditambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat itu menjadi ditambah 1, akar 5 tangan T kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadratnya bisa keluar. Tangan kuadrat T tambah 1. Sama dengan akar 5 kuadrat secant kuadrat T. Nah, bisa keluar kan? Menjadi 5 secant T. Kembali kalau yang substitusi tangan, ini secant ketemu secant di sini, secantnya udah positif di sini. Jadi bisa keluar. Bisa dibuka mutlaknya karena selalu positif di kuadran 4 dan 1. Sehingga kalau ini saya tulis K, sekarang si K menjadi udah mudah.
dx-nya mana tadi ini? 5 sekan kuadrat T dt. Yang akar ini tadi udah dijabarkan menjadi 5 sekan T. Sama dengan sekan T dt. Integral sekan adalah ln sekan T ditambah tangen T. Lihat lagi di depan ini yang substitusinya aneh. Nah, tinggal kembalikan T-nya dalam X sendiri. Atau saya balikin lah sedikit. Tadi substitusinya ini saya tulis lagi di bawah. X tambah 1 sama dengan 5 tangen T. Jadi tangen T sama dengan X tambah 1 per 5. Ini tangen T nanti X tambah 1 per 5. Sekannya digambar lagi deh ini. T-nya ini. Tangen itu ini dibagi 5. Berarti X tambah 1 bagi 5. Jadi ini akar X tambah 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, dari sini ketemu sekan T-nya seperkos. Berarti sama dengan akar X tambah 1 kuadrat tambah 5 kuadrat dibagi 5. Masukkan ke sini. Sekannya, tangannya masukkan ini. Selesai hari ini. Begitu ya. Besok kita kuliahnya nggak sampai 1,5 jam rasanya. Yang besok. Pak, permisi boleh tanya? Iya, silakan. Itu yang K sama dengan integral 5 sekan kuadrat T dt. Nah, yang itu yang pembilangnya kenapa bisa jadi 5 sekan kuadrat T dt gitu, Pak? Kan awalnya 1. Ini dx-nya. Oh, dari dx-nya ya, Pak ya? Iya. Oh, iya, iya, iya. 1 kali dx, 1 kali ini dx-nya. Oh, iya, Pak. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, maka saya stop rekamannya.